semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nimade Sri Desma Sinta Dewi, NIM 119380038 dari Prodi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera angkatan 2019. Di video kali ini saya akan memaparkan beberapa pertanyaan dari tugas manajemen desain 2021. Pertanyaan pertama, apakah manajemen itu? Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, yang berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan ilmu manajemen, diharapkan sesuatu yang sedang dikerjakan dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-sia. Soal kedua, manajemen dibagi menjadi berapa konsentrasi? Jelaskan minimal 5. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya berfokus pada perekrutan, namun juga pemahaman seputar sumber daya manusia atau karyawan sebagai aset aktif perusahaan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya, agar produktivitas suatu perusahaan dapat mencapai target yang diharapkan. Yang kedua, manajemen operasi. Dalam konsentrasi ini, mendalami pemahaman dan pemilihan cara yang lebih sistematik suatu proses operasi dalam menggunakan alat tertentu, di mana analisis tersebut akan mempengaruhi keefektivitas dan keefisiensian suatu perusahaan. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Dalam manajemen pemasaran akan berfokus dalam pemasaran suatu produk serta analisis strategi untuk memenangkan pesaing bisnis. Konsentrasi ini cocok untuk mengembangkan sisi kreatif dan selalu mengikuti tren yang sedang terkini. Yang keempat, manajemen keuangan. Manajemen keuangan berfokus pada pengelolaan keuangan suatu perusahaan, mulai dari penggalian, pemanfaatan hingga pengontrolan dana. Dalam konsentrasi ini akan menganalisis strategi dan operasi yang dapat mengoptimalkan keuangan perusahaan. Yang selanjutnya, manajemen informasi. Informasi yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan. Itulah sebabnya manajemen informasi dibutuhkan. Seseorang yang memiliki interpersonal skill yang baik dalam berkomunikasi, menguasai bahasa asing, dan teknologi digital, bidang manajemen ini patut dipertimbangkan untuk dipilih. Yang selanjutnya, manajemen strategis. Ilmu yang dipelajari adalah tentang penyusunan, penerapan, hingga evaluasi berbagai kegiatan perusahaan. Dan selanjutnya ada manajemen produksi. Ilmu manajemen ini mengajari tentang perencanaan desain, penyediaan bahan baku, mutu, jumlah, pengendalian, hingga pengawasan produksi. Dan soal ketiga, mengapa dalam industri kreatif DKV memerlukan manajemen? Semua organisasi pasti membutuhkan manajemen yang baik untuk mencapai visi misi yang ditetapkan menjadi pengendalian budaya kerja, pengendalian pengembangan produk, pengembangan operasional, dan pengendalian kualitas. Selain menjamin bahan baku, produk industri kreatif membutuhkan manajemen pemasaran yang kuat. Kiat pemasaran yang kuat ini butuh dukungan banyak, baik dari pemerintah, masyarakat, ataupun pihak swasta. Dalam industri kreatif seperti desain komunikasi visual sangat membutuhkan manajemen untuk menunjang keberhasilan suatu perusahaan, terutama di bidang promosi dan pemasaran agar dapat tersusun dengan baik dan rapi. Soal yang keempat, unsur-unsur apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang baik? Yang pertama ada inovasi. Faktor inovasi penting bagi semua wirausahaan. Namun perlu diketahui, setiap memiliki ide baru, seorang wirausaha harus memikirkan cara untuk tetap santai dalam bekerja, menganalisa persaingan, melakukan riset pasar untuk melihat kebutuhan pasar, dan mencari cara agar idenya berhasil. Yang kedua, perencanaan. Saat memulai sebuah usaha sendiri, seorang wirausahawan perlu membuat banyak perencanaan dan planning. Perencanaan ini bahkan bisa dikatakan sebagai hal yang penting saat memulai dan menjalankan usaha agar sukses.
agar nantinya tidak terdapat pertanyaan yang muncul seperti bagaimana nantinya perusahaan itu ke depannya. Yang ketiga, analisis. Dari tahap awal seperti riset pasar, tahap penulisan perencanaan, hingga tahap akhir seperti mengurus SDM, seorang wirausahawan harus sukses dan selalu memikirkan dan menganalisa setiap keputusan bisnis yang akan dibuatnya, dan dapat mengumpulkan secara baik dari informasi-informasi yang didapatkan. Yang keempat, komitmen. Jiwa perintis ini menjadi bagian penting untuk bisa sukses melalui sebuah usaha. Dibutuhkan komitmen yang kuat untuk mampu bertahan di dunia bisnis dan menjalankan manajemen yang baik. Yang kelima, adaptasi. Adaptasi juga termasuk salah satu faktor keberhasilan dalam manajemen wirausaha yang penting. Faktor adaptasi sangat vital dalam permulaan sebuah usaha dan mempertahankannya. Selama dalam proses manajemen, baik pada riset pasar, mendapatkan ide baru, atau membuat perencanaan bisnis, segala sesuatunya bisa berubah-ubah. Oleh karena itu, dalam keberhasilan manajemen suatu wirausaha harus dapat mengganti ide atau rencananya sesuai dengan kondisi yang dihadapinya saat itu. Dan yang keenam, kapasitas. Kapasitas dalam menunjang keberhasilan manajemen adalah cara bagaimana seseorang menempatkan posisi yang usahanya sedang dijalankan. Seperti misalnya, seseorang yang memiliki kemampuan di bidang komunikasi, maka seorang itu akan mengembangkan kemampuannya tanpa memaksakan ke bidang yang lain di luar batas kemampuan atau di luar batas kapasitas yang perusahaan mereka perlukan untuk menunjang keberhasilan manajemen itu sendiri. Soal kelima, apa ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Ciri yang pertama, memiliki rencana tindakan yang matang. Agar bisnis dapat berhasil mengimplementasikan strategi yang telah direncanakan, mengembangkan rencana tindakan secara rinci. Maksudnya, membuat daftar kronologis langkah-langkah tindakan secara rinci seseorang untuk mematuhi tiap langkah tindakan dari strategi tersebut. Juga menentukan tanggal jatuh tempo dan estimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tiap langkah tindakan strategi tersebut. Yang kedua, struktur organisasi yang bertanggung jawab. Pendukung keberhasilan dari manajemen yang baik adalah penerapan strategi atau struktur organisasi dari bisnis perusahaan itu sendiri. Membuat struktur organisasi yang mengakomodasi keperluan tugas dan tanggung jawab dari suatu jabatan yang memang harus ada pada kebutuhan bisnis. Misalnya, bisnis di perusahaan perlu melakukan pengembangan produk baru. Jadi perusahaan harus menentukan seseorang yang bertanggung jawab terhadap tugas tersebut dan dia menjadi struktur jabatan tersebut pada organisasi bisnis di perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, sumber daya manusia. Organisasi bisnis yang memiliki manajemen yang sukses pada implementasi strategi harus mempertimbangkan faktor sumber daya manusia dalam pelaksanaan strateginya. Dapat menentukan pertimbangan produk, yaitu tentang kebutuhan komunikasi dalam organisasi dan kebutuhan untuk memenuhi jumlah dan spesifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut. Yang keempat, memiliki rencana bisnis tahunan. Salah satu hal yang menjadi keberhasilan manajemen dalam suatu perusahaan adalah implementasi strategi dari perusahaan tersebut. Dapat memasukkan rencana implementasi tersebut ke dalam rencana anggaran dan pendapatan bisnis tahunan. Maka dapat dikatakan manajemen itu akan berhasil. Yang kelima, dapat memonitor dan mengendalikan sesuatu. Suatu perusahaan yang dapat melakukan monitoring dan pengendalian implementasi berdasarkan rencana sepanjang satu periode dapat melakukan tindakan penyesuaian bila mana diperlukan seperti perubahan jadwal, perubahan langkah-langkah, dan perubahan strategi ataupun perubahan sasaran. Yang keenam, hubungan yang sehat dan baik. Memiliki hubungan dan pertalian sederhananya adalah ikatan bersama dari seluruh aktivitas organisasi untuk meyakinkan bahwa semua sumber daya organisasi sedang mengayuh dalam arah yang sama. Yang ketujuh, memiliki komunikasi terbuka. Budaya komunikasi yang bersifat langsung mengharuskan orang untuk berbicara secara langsung satu sama lain begitu masalah muncul. Salah satu komunikasi yang terbuka dimaksudkan agar tidak ada miskomunikasi antar satu karyawan dengan karyawan lain dan juga dengan atasan dari perusahaan itu sendiri. Yang kedelapan, hubungan harmonis di antara karyawan.
Memiliki hubungan yang harmonis di antara karyawan juga merupakan komponen penting dari budaya yang hebat. Semua karyawan sangat peduli dan kehidupan profesional dan pribadi rekan kerjanya. Yang kesembilan, informasi yang sehat dan positif. Email dan surat yang digunakan untuk mencatat langkah-langkah selanjutnya soal proses yang telah dibahas oleh tim lalu dibagikan ke seluruh organisasi jika diperlukan. Arus informasi di dalam perusahaan terus mengalir untuk menumbuhkan budaya yang kuat dan hebat. Yang ke-10, terbuka untuk perubahan. Masalah-masalah yang dianggap merugikan karyawan dapat didiskusikan dan diselesaikan sehingga perubahan dapat diterapkan dalam budaya perusahaan. Setiap peluang untuk merangkul perubahan yang berguna untuk karyawan harus diperlukan dengan cara yang sama. Soal nomor 6. Apa standar manajemen yang baik itu? Standar manajemen yang baik yang pertama adalah standar manajemen mutu. Sistem manajemen mutu merupakan sebuah sistem yang terdapat dalam suatu organisasi yang dapat mempengaruhi pelanggan ketika ingin mencoba produk baru yang ditawarkan dari perusahaan itu sendiri dan kemudian tetap setia untuk terus memakai setiap produk yang ditawarkan dari perusahaan tersebut. Pada standar untuk sistem yang telah diterapkan oleh manajemen, semakin baik sistem yang diterapkan manajemen dalam organisasi, maka semakin mudah bagi organisasi untuk mendapatkan standar internasional bagi penerapan sebuah sistem manajemen di dalam organisasi atau perusahaannya. Yang kedua, ISO 900 merupakan sebuah kumpulan standar pada sistem manajemen mutu yang dirumuskan oleh organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO atau TC inilah yang bertanggung jawab pada standar-standar sistem manajemen mutu. ISO atau TC menetapkan siklus peminjaman ulang pada setiap 5 tahun untuk menjamin standar-standar ISO 900 akan menjadi top update dan relevan untuk sebagai organisasi. Yang ketiga, sistem manajemen produksi TQM atau Total Quality Management atau manajemen kualitas total merupakan strategi manajemen yang ditunjukkan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi atau perusahaan. Sesuai dengan definisi dari ISO, TQM adalah suatu pendekatan manajemen pada suatu sistem organisasi yang terpusat pada sebuah kualitas berdasarkan partisipasi semua anggota yang bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberi keuntungan untuk sesama anggota dalam organisasi dan masyarakat. Yang selanjutnya, standar manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari keselamatan kerja adalah melindungi tenaga kerja, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Syarat-syarat keselamatan kerja yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat-alat pertolongan daripada para pekerja. Soal yang ketujuh, sebutkan 2 contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dan ceritakan bagaimana mereka membangunnya. Perusahaan yang memiliki manajemen yang baik yang pertama adalah Google. Terkenal dengan sistem manajemen HR terbaik dengan jumlah karyawan mencapai angka 7.053 orang, Google dinilai sebagai perusahaan dengan sistem HR terbaik, memiliki perusahaan dengan banyak cabang di dunia, tak sedikit pun mengurangi baiknya kualitas manajemen HR di perusahaan yang berpusat di Amerika ini. Budaya kerja dan inovasi yang selalu dilakukan dalam tubuh manajemen menjadi alasan kuat perusahaan yang bergerak di dunia teknologi ini menempati posisi pertama perusahaan dunia dengan sistem manajemen HR terbaik tahun 2017. Bagaimana cara membangunnya? Tim Google mulai bergerak maju dengan berbagai proyek inovasi dan berpotensi menguntungkan untuk berdominasi pasar smartphone. Google mulanya hanya mesin pencari di internet, namun saat ini Google sudah berkembang menjadi perusahaan yang memindai jutaan buku cetak, membuat peta setiap jalan di dunia, dan bahkan membuat mobil yang akan berkendara sendiri. Menurut para eksekutif perusahaan, masalah Google sehingga belum bisa mendorong pendapatan yang tinggi bukan terletak pada kurangnya ambisi,
melainkan proses pengambilan keputusan fundamental pada bagian paling atas perusahaan yang memperlambat segalanya. Selama hampir 1 dekade, dua pendiri muda Google membuat semua keputusan bersama-sama dengan eksekutif berpengalaman yang saat ini merupakan badan pendiri dari Google itu sendiri. Dan pada awal 2011, Google mengejutkan dunia teknologi dengan menggunakan bahwa Peg akan mengambil alih posisi CEO Google, menggantikan posisi sementara Brain akan tetap menjadi founder. Dengan begitu, posisi mereka masing-masing jadi semakin jelas. Perusahaan yang kedua adalah Facebook. Di posisi kedua ada sang teknologi pendatang baru, yaitu Facebook. Perusahaan yang kini memiliki jumlah karyawan kurang lebih 17.000 orang ini dinilai memiliki manajemen HR yang sangat baik. Meski bisnis Facebook kian meluas, manajemen perusahaan dinilai berhasil menciptakan budaya kerja yang terus berkembang dan sehat. Facebook juga dikenal haus akan inovasi dan memiliki manajemen yang jelas terkait perekrutan karyawan baru. Awal dibangunnya Facebook saat didirikan pada tahun 2004, Facebook hanyalah proyek kecil di kamar asrama kampus dengan karyawan kurang lebih 10 orang. Kini Facebook telah menjadi salah satu perusahaan raksasa di dunia, dengan karyawan mencapai lebih dari 20.000 orang. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan Facebook hingga menjadi seperti sekarang, yaitu budaya perusahaan. Facebook percaya bahwa budaya perusahaan sangat mempengaruhi performa kinerja pegawai. Dengan membangun budaya yang mengedepankan kesejahteraan, para pegawai akan merasa dihargai, sehingga terpacu untuk terus memberikan yang terbaik. Tidak mengherankan, pada pertengahan tahun 2017, Facebook mendapatkan penghargaan. Salah satu cara Facebook dalam membangun budaya perusahaan adalah yang pertama, fokus kepada misi komunitas, memberi pegawai kebebasan berinovasi, memberi pekerjaan yang menyenangkan, komunitas dalam komunitas, bergerak dengan cepat, mendukung kehidupan di luar pekerjaan. Dan Facebook memiliki 7 strategi yang dikeluarkan oleh Mark Zuckerberg untuk membangun Facebook. Yang pertama, tidak bekerja terus-menerus, fokus pada tujuan, mengurangi memikirkan hal yang tidak penting, berlapang dada ketika menerima kritik dan saran, tidak menyesali berbagai kesalahan, dan berani mengambil resiko. Sekian presentasi saya pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore dan terima kasih.